gyoza sendiri tuh makanan dari mana sih Kak? Kalau gyoza itu sendiri nih banyak kan orang Palembang itu nggak tahu gyoza itu Iya, apa. betul, Jadi betul. gyoza itu setelah saya lulus itu aku itu langsung coba buka di Kambang Iwa gitu. Terus itu nyambung loh sama jargon gyoza blunak. Jadi Apa tuh? gyoza blunak itu teman-teman ada jargonnya. Jadi gyoza blunak, nak enak gitu. Oh, gyoza blunak, nak Iya. enak. Jadi nyambung. Catatan anak kampus. Halo Welcomester, kembali lagi bersama aku Megista di Cakam Catatan Anak Kampus. Hari ini kan kemarin tuh kalau nggak salah Hari UMKM Internasional, dan hari ini tim aku tuh ngundang salah satu UMKM yang ada di Palembang, UMKM sukses yang ada di Kota Palembang. Nah, kita kenalan dulu aja nih ya. Boleh Kak kenalan dulu? Hai, perkenalkan nama aku Herveni Septiana, tapi biasanya orang manggil aku Nana. Nana. Iya. Oke, Kak Nana. Aku adalah owner dari Gyoza Bluna. Gyoza Bluna. Ya. Oke. Mungkin bisa diceritain sedikit nih Kak, awal mula Kakak bangun usaha ini dan kenapa milih gyoza untuk Kakak bisnisin gitu. Oh, jadi langsung aja Iya, ya gitu kita ya. cerita-ceritain. Jadi untuk awal mula aku ngediriin Gyoza Bluna ini itu berawal dari ketika aku lagi magang di salah satu hotel di Kota Palembang gitu. Itu aku pernah disuruh buat gyoza di salah satu restoran hotel tersebut, restoran Jepang ya maksudnya tuh. Jadi aku buat gyoza nih. Lalu aku mikir ternyata gyoza nih di Palembang nih cukup nggak banyak yang tahu gitu, maksudnya belum ada banyak yang jual gitu kan. Jadi ketika aku udah selesai magang, aku coba nih untuk jualan gyoza, karena pada saat itu aku selesai magang itu aku belum masuk kuliah, masih ada libur 1 bulan. Jadi aku bukalah PO gyoza untuk pertama kalinya gitu. Ternyata antusias dari teman-teman aku itu banyak nih, dan ternyata komen-komen mereka nih oke gitu. Nah tutup nih kan udah selesai PO-nya tutup, nggak lagi lanjut lagi ketika aku setelah lulus dari kuliah. Nah, aku selesai dari kuliah itu tahun 2023 awal. Aku udah selesai dari sidang. Nah, kalau di kampus aku sendiri itu dari lulus sidang sampai wisuda itu 3 bulan baru wisuda gitu. Jadi kan aku nganggur nih 3 bulan. Belum ada surat kelulusannya juga gitu, jadi nggak tahu mau daftar di mana gitu. Sedangkan kalau jurusan aku itu tuh memang langsung ke industri perhotelan gitu. Aku kan sedikit trust issue ya kalau mau kerja di hotel, jadi aku kayaknya nggak mau dulu deh gitu. Nanti tunggu surat lulus aja baru nanti daftar ke perusahaan gimana gitu yang lain-lain gitu. Nah, lalu setelah saya lulus itu aku itu langsung coba buka di Kambang Iwa gitu. Kan kita tahu nih kalau Kambang Iwa tuh salah satu pusat jajan ya di Kota Palembang. Iya kan. Jadi Palembang kan nggak ada tempat wisata, tapi nggak ada tempat kuliner. Jadi ya udah di Kambang Iwa itu. Jadi aku lihat peluang nih, boleh juga kalau mau jualan di Kambang Iwa gitu. Jadi aku beraniin diri untuk buka di Kambang Iwa. Jadi setelah itu baru berdirinya tuh Gyoza Bluna di Kambang Iwa pertama kali itu Juli 2023, udah mau 1 tahun ini. Oke. Nah, berarti kan gyoza sendiri tuh makanan dari mana sih Kak? Kalau gyoza itu sendiri nih banyak kan orang Palembang itu nggak tahu gyoza itu apa. Jadi gyoza itu teman-teman, gyoza itu dumpling. Nah, dumpling itu banyak macamnya. Jadi kalau dumpling dari Indonesia itu kita biasa sebutnya pangsit. Nah, kalau dumpling dari Cina itu dimsum. Nah, kalau gyoza sendiri itu dari Jepang. Jadi dumpling itu tuh satu perpaduan dari ayam atau udang gitu. Nih, kalau autentiknya gyoza sendiri itu biasanya dari daging B2 ya. Nah, jadi tapi kita rombak lagi biar bisa dimakan sama seluruh masyarakat Palembang. Iya gitu. Jadi aman untuk kaum muslim. Tenang aja, Gyoza Bluna halal. Karena pakai daging ayam. Variannya ayam aja atau ada yang lain? Kalau di Gyoza Bluna sih kalau untuk menu utamanya itu memang gyoza, cuma kita dibeda-bedain di saus gitu. Ada original sama mentai. Kepikiran untuk ngebuat gyoza nih dan udah ada nama brandnya ya, Gyoza Bluna. Itu dari mana sih asal namanya itu? Oh, kalau Blunak sendiri itu namaku. Jadi kan aku dipanggil Nanak nih. Jadi Blunak itu dulu
ada zaman aku waktu masih SMA itu ada nih kita second account Oh, gitu iya, kan. iya, iya. Jadi Bluenak itu tuh akun second account aku dulu gitu. Aku suka biru, blue nih. Jadi nak gitu. Oh, jadi Bluenak penggabungan ya? gitu. Iya. Oke, kreatif dong. Jadi Oke. tapi terus itu nyambung loh sama jargon Gyoza Bluenak. Jadi Apa tuh? Gyoza Bluenak itu teman-teman ada jargonnya. Jadi Gyoza Bluenak, nak enak gitu. Oh, gyoza blunak, nak Iya, enak. jadi Oh, nyambung Oke. gitu. Itu buat sendiri? Iya itu buat sendiri, langsung aja gitu kan, karena Kepikiran aja tuh ya? kepikiran nyambung, oh oke deh gitu, kayaknya bagus. Oke. Ternyata sampai sekarang jadi dipakai jargonnya kalau misal kan sudah sempat jadi sponsor atau gimana jadi dipakai terus kalau itu jargon dari kita gitu. Oke. Untuk sekarang nih, untuk Gyoza Blunak nih, Blunak atau Blunang atau Blunak ya. biasanya. Oke. Untuk Gyoza Blunak nih outletnya ada di mana aja? Baru di Kambang Iwa Iya. atau Baru di Kambang Iwa mau sendiri. nambah nggak nih? Nanti ya, Sun. Kayaknya Lagi rame proses. nih ya. Iya, soalnya Alhamdulillah. ternyata nggak semudah itu untuk masuk di mall gitu. Iya, Sebenarnya iya, udah Coba. apply kan, udah masukin daftar, tapi ternyata harus waiting list gitu. Banyak lah yang ternyata nggak semudah itu bahwa kalau kita tuh mau buka di tempat-tempat lain gitu. Untuk sekarang zona nyamannya masih di Kambang Iwa sih, tapi kalau untuk usaha mau ada niat usaha ke tempat-tempat lain tuh ada, tapi belum rezekinya mungkin. Jadi mungkin nanti. Nah, kan untuk membangun sebuah UMKM itu susah, sulit. Untuk promosi pun sulit ya. Sekarang kan udah ada digital nih, serba digital. Sosmed pun udah makin berkembang, teknologi udah makin berkembang. Untuk Gyoza Blunak sendiri nih, gimana sih strategi promosi yang kakak pakai? Apakah dari media sosial atau kakak buat video-video ya upload nanti ya kan di sosmed, ke YouTube kah, atau Instagram kah, atau TikTok? Itu ada semua nggak, kakak? Kalau dari aku sendiri sebenarnya aku tuh nggak terlalu main konten ya. Oh, Awalnya oke. tuh aku nggak main konten, nggak bisa karena aku nggak ngerti TikTok itu algoritmanya tuh gimana. Soalnya pernah buat ternyata nggak FYP. Jadi kayak kita tuh kecewa ya kalau nggak FYP kan. Jadi nggak aku pakai. Tapi kalau untuk Gyoza Blunak sendiri itu tuh sebenarnya bisa dibilang berjalan aja gitu. Karena kemarin itu aku punya kakak kelas. Sebenarnya itu adik kelasnya pacar aku itu dia itu salah satu seleb TikTok di Palembang gitu. Tapi memang TikToknya tuh ya bukan konten apa-apa, cuman konten yang jedak-jeduk gitu loh. Okay. Tapi dia termasuk yang lumayan terkenal gitu ya. Jadi nawarin aja ke dia, ternyata dia karena dia baik ya, jadi dia dimasukin di TikTok dan ternyata FYP dan viral. Nah dari situlah aku baru sadar bahwa TikTok ini magic gitu kalau mau promosiin sesuatu. Jadi kalau ditanya yang bantu promosi Gyoza Blunak itu selama ini apa sih? Ya TikTok gitu. Jadi dari yang si temennya pacar aku itu tuh mulai aku terbuka bahwa oh ternyata bisa nih kalau kita mau promosi ini berarti dari media TikTok. Jadi aku dari situ mulai cari-cari influencer yang memang ada di dunia makanan di TikTok itu gitu. Jadi lanjut langsung endorsement lagi ke influencer yang di TikTok sampai sekarang gitu. Oke, kalau untuk di Instagram aktif atau enggak? Nah itu aku masih belajar ya, karena masih belum ketemu iya, algoritmanya. Iya, karena kemarin tuh kan dulu setengah tahun itu aku masih ngerjainnya semua sendiri, dari masak ke pasar segala macam itu masih aku sendiri. Tapi kalau sekarang alhamdulillah udah ada tim yang bantu di rumah. Aku juga udah ada kontrakan yang khusus buat gyoza sendiri, jadi sekarang udah bisa free gitu. Tapi kalau dulu tuh benar-benar nggak ke handle kalau mau sendiri. Jadi dulu tuh emang fokusnya tuh di TikTok dulu gitu kan. Jadi kalau ditanya selebgram tuh nggak tahu kalau Gyoza Blunak tuh apa gitu. Tapi kalau di TikTok tinggal dicari aja keluar semua gitu Gyoza Blunak gitu. Jadi memang kalau mau dibilang Gyoza Blunak ini memang lebih condong ke TikTok untuk sekarang. Tapi aku udah mulai merambah ke dunia Instagram, endorsement selebgram baru beberapa sih, tapi nanti mulai merambah ke Instagram juga, karena ternyata ketika kita udah terkenal di salah satu platform tapi satu platformnya kita nggak menguasai, itu kita bisa mati oleh orang yang bisa menguasai di platform tersebut. Nah karena itu kan persaingan bisnis juga bisa, jadi udah mulai belajar ke Instagram juga gitu Kak. Nah itu kan kita ngomong tentang persaingan bisnis nih ya. Pasti banyak banget nih orang-orang yang punya bisnis sama kayak kakak ya kan. Nah gimana sih cara kakak untuk ngiyakinin ke konsumen itu kalau yang kakak juga terbaik gitu? Jadi kalau
bilang masalah persaingan bisnis, kan aku juga baru belajar nih di Iya. dunia perbisnisan ini ya, ternyata memang sekeras itu. Maksudnya tuh nggak nyangka juga kan, seperti yang aku bilang tadi di awal, gyoza tuh kan nggak ada nih yang jual di Palembang, kayak di kaki lima tuh kan belum ada kan, beda dengan dimsum gitu. Soalnya Di restoran struggle aku untuk kenalin gyoza waktu aku pertama kali jualan itu tuh, orang selalu nanya apa sih gyoza gitu kan. Jadi itu tuh termasuk susah aku buat kenalin bahwa gyoza ini dumpling loh gitu. Orang tuh nggak tahu. Beda kalau kita jualan dimsum kan, orang tahu bentuk dimsum tuh gitu kan. Nah jadi ketika sekarang udah lumayan alhamdulillahnya dikenal banyak orang tuh, ternyata orang tuh mulai banyak yang ngikutin dengan versi mereka yang beda-beda kan. Nah itu dulu tuh aku pernah sempet sedih kan, gimana nih nanti ini nih, karena aku takutnya bakal ngerusak apa standar gyoza sendiri, karena kan orang buatnya nanti apa ya, bisa kita bilang tuh macak-macak lah kalau bahasa Palembang tuh ya, basing-basing kayak tenang. Jadi kaget, takutnya tuh orang tuh mikir gyoza blunak tuh ya gini. Nah itu sempat jadi kepikiran aku juga kan, tapi ternyata ya kalau misal kita bisa menjaga kualitas, aku juga udah pede sama dagangan aku sendiri, ya nanti orang tahu yang mana yang memang enak. Mungkin kalau mereka nyicip yang lain yang ternyata menurut mereka itu yang lebih enak, ya udah nggak apa, berarti bukan rezekinya bukan aku gitu. Maksudnya bukan selera mereka, bukan gyoza blunak. Tapi ya udah, untuk saat ini aku ya percaya aja. Tapi kalau usaha ya tetap usaha tadi, ya tetap dengan endorse, ngingetin kan ke orang-orang lain. Jadi aku tuh sudah 2 kali pernah endorse ke 2 influencer yang udah pernah aku endorse, untuk ngingetin, untuk apa ya, nge-announce ke followers mereka, ngingetin nih bahwa gyoza yang pertama tuh gyoza ini loh gitu, ini loh sebenarnya gitu. Jadi ngingetin lagi ke orang-orang bahwa gyoza blunak ini masih ada gitu sih sebenarnya. Oke. Untuk store offline-nya ada di Kambang Iwa. Store online-nya nih ada nggak ke store online-nya? Kalau online tuh kami belum. belum. Tapi kalau untuk di Kambang Iwa juga kita ada Shopee Food kok. Oh, ada Shopee Food. Ada Shopee Food, tapi tetap di Kambang Iwa. Jadi bukanya jam 4 sampai jam 8 juga sih. Jadi ya ikutin jam di Kambang Iwa gitu. Jadi ambilnya tetap di Kambang Iwa. Kalau Kambang Iwa buka dari jam berapa sampai jam 4 sampai jam 8. Jam 4 sampai jam 8. Itu malam. Pun sampai malam. Iya, jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Oke. Berarti kakak udah pakai teknologi nih dalam promosi usaha kakak ya kan. Banyak juga saingan-saingan di luar sana, dan anak muda nih, kakak juga anak muda ya kan, pengusaha muda. Dan mungkin apa sih motivasi kakak untuk ngebangun sebuah usaha gitu? Kalau motivasi sih aku tuh nggak terlalu bisa berkata-kata ya, maksudnya tuh maksudnya tuh ya selagi kita muda nih jalani aja gitu. Kalaupun aku tuh bangun gyoza blunak ini ya bisa tergolong alhamdulillah udah maju ya sekarang, tapi di luar sebelum aku bangun gyoza blunak ini, aku udah sering jualan juga yang maksudnya yang nggak maju gitu, yang ya sudah sering jatuh bangun juga, maksudnya tuh udah sering jualan-jualan. Nah sampai akhirnya mungkin di titik yang gyoza blunak ini nih yang maju gitu. Jadi sebenarnya kalau dilihat sekarang udah maju, yang nggak langsung maju sekarang, tapi mungkin pas di gyoza ini maju. Tapi sebelumnya tuh juga pernah nggak laku, pernah jualan yang ini ternyata orang nggak suka gitu. Jadi ya selagi kita masih muda ya jalanin aja apa yang menurut kita bagus daripada kita goler-goler di rumah kan. Kita kerja capek, tapi tiduran di rumah tuh juga capek mata kan, nge-scroll terus kan soalnya. Gitu. Iya, jadi mana nggak ada duit kan. Nah jadi itu lebih capek lagi soalnya kalau nggak ada duit. Jadi ya mumpung lagi masih muda ya kerjain aja lah apa yang bermanfaat, yang ngasilin duit. Kalaupun mumpung kalau masih muda nih kan biaya masih ditanggung orang tua kan. Jadi kalau kalian jatuh ya masih bisa dibantu orang tua. Nanti kalau tua jatuh siapa yang mau nolong gitu kan. Jadi mumpung masih muda ya semangat aja gitu. Banyak sumpah. Pengalaman. Iya banyak. Ketika aku udah jualan gyoza blunak ini kan aku lihat aku udah ada, maksudnya udah ada yang bantu aku udah ada tanggung jawab ke pegawai aku juga kan. Aku ada pegawai 8 nih. Jadi aku maksudnya dengan kita ada usaha tuh kita tuh membuka lapangan pekerjaan juga untuk orang lain kan. Jadi aku tuh lihat tuh ternyata anak muda tuh bisa banyak banget gitu. Pegawai aku yang di Kambang Iwa tuh baru lulus SMA loh. Gitu. Jadi maksud aku kita tuh bisa kerja apa aja gitu. Nah aku juga jualan di Minggu pagi kan. Hari Minggu pagi tuh seluruh jajanan, seluruh barang tuh dijual loh di hari Minggu pagi. Jadi apapun itu bisa berubah jadi uang kalau kita berusaha gitu. Jadi nggak ada lah maksudnya kata-kata nggak bisa ngapa-ngapain nih karena nggak ada ini, nggak, cuman kalian aja nggak berusaha gitu sih kalau menurut aku. Setelah kakak buka
usaha kakak sendiri, pelajaran Mm-mm. yang kakak ambil dari setelah kakak buka usaha kakak sendiri nih, pelajaran apa sih yang kakak bisa petik setelah kita buka usaha gitu? Kalau pelajaran sih sampai sekarang masih belajar ya, maksudnya masih ya. belajar gitu, maksudnya belum sempurna banget nih, Betul, tapi betul. dari yang kemarin-kemarin itu ya pelajarannya tuh ya itu nggak boleh pantang mundur gitu ya. Aku pernah juga jadi di Kambang Iwa tuh pernah banjir gitu, jadi ya harus nutup kan. Kalau nutup tuh kan berarti barang nggak laku, nggak bisa dipakai lagi, besok ruginya berkali-kali lipat gitu kan. Jadi pelajarannya tetap harus ikhlas, sabar, lagi gitu. Sampai akhirnya dulu tuh aku benar-benar waktu aku benar-benar sendirian tuh sampai aku tuh buat gyoza tuh lagi sakit demam gitu, harus buat gyoza. Itu tuh benar-benar aku lewatin loh. Tapi aku tuh nggak mau tutup karena aku tuh yakin kalau kita tutup sehari, yang beli satu hari itu bukan masalah uangnya, tapi orang yang kesananya ya tutup gitu kan. Ya aku nggak mau gitu. Jadi dulu tuh sempet waktu sakit-sakit tuh aku masih tetap buat gyoza, tetap jualan gitu kan. Nah sampai sekarang alhamdulillah udah hampir 3 bulan ini aku udah ada pegawai, jadi aku sekarang udah nggak masuk dapur lagi, cuman maintenance barang-barang. Jadi aku nggak, sekarang pun juga nggak ke pasar lagi, udah diantar orang pasar gitu. Tapi semua itu tuh dilewatin semua. Jadi pelajaran yang bisa aku ambil sih jangan menyerah, tetap lakuin terus berusaha terus. Jadi sakit dulu aja. Kalau dibilang sekarang aku udah lumayan enak, jadi nggak ada, aku kalau sekarang nggak ada kerjaan, maksudnya tuh bukan nggak ada kerjaan, maksudnya nggak secapek dulu waktu aku masih sendiri, karena kan udah banyak yang bantu gitu. Tapi tanggung jawabnya lebih besar gitu, karena yang itu yang harus dipikirin sih tuh. Jadi kan mungkin anak muda zaman sekarang nih takutnya gagal ya kak ya. Pesan nih terakhir deh, pesan buat anak muda zaman sekarang, jangan takut untuk ngebuka usaha gitu, karena ya boleh deh kakak jelasin ke mereka. Ya kayak yang aku bilang tadi, mumpung masih muda, apa kehidupan kalian tuh masih di cover sama kedua orang tua kalian, atau entah kalian punya kakak, punya pasti masih di cover kan. Jadi kalau kalian jatuh, ya kalian masih bisa bangkit lagi gitu, mumpung masih muda gitu kan. Ya itu aja sih menurut aku, usaha apapun ya, bukan soal makanan, usaha apapun, kerja apapun, itu dicoba aja selagi masih muda, selagi masih sehat, selagi masih banyak waktu. Soalnya nanti kalian, ini aku udah di umur 20 ke atas ya maksudnya tuh. Jadi aku alhamdulillah aku udah mulai jualan ini di umur aku 20 ya. Jadi ketika sekarang alhamdulillah aku udah bisa ikutin nih apapun yang orang dewasa ya dipikir orang dewasa tuh udah lakuin, aku udah bisa. Nah kalau kalian baru mau mulai di atas umur 20 nanti telat, percaya sama aku. Soalnya dunia sekarang tuh kejam, ya nggak ada duit kalian bukan siapa-siapa gitu. Nih quotes dari aku ya, kalau kalian punya duit, kalau kalian punya uang, itu kalimat yang keluar dari mulut kalian itu bisa jadi motivasi. Tapi kalau kalian nggak ada duit, kalimat yang keluar dari mulut kalian itu jadi kentut doang kan, benar kan? Jadi nggak ada yang percaya gitu. Kalau kalian punya duit, kalian mau motivasi orang tuh orang percaya. Tapi kalau kalian nggak ada duit, kalian mau ngomong sebagus apapun, orang apa sih gitu kan, pasti kan. Jadi diremehin ya kita bukan ngerendahin yang itu. Maksudnya biar kalian semangat aja usaha, biar punya banyak duit gitu aja sih. Terakhir lagi nih, sekali lagi nih nanti banyak lagi ya. Enggak, sekali lagi nih terakhir ya. Harapan kakak nih untuk kakak ke masa depannya, apa ya, motivasi untuk kakak sendiri. Untuk diri aku sendiri. Oke, kalau harapan dan plan ke depan sih tentu mau lebih ngebesarin brand gyoza lagi kan. Soalnya aku udah lihat peluangnya cukup besar di gyoza ini. Maksudnya lumayan untuk menghidupin karyawan aku yang cuma 8 orang itu ya. Maksudnya tuh banyak loh kak, 8 ya orang. maksudnya tuh bisa ada potensi gitu. Jadi tanggung jawab aku sekarang, planning aku sekarang, motivasi diri aku sekarang itu yang ngelihat 8 orang itu. Jadi rezeki mereka itu kan berarti aku yang jadi perantara gitu. Jadi kalau akunya nggak serius, nggak benar-benar, jadi yang 8 orang ini ya bakal terputus juga gitu. Jadi motivasi untuk aku sih ya lihat mereka gitu, bahwa aku udah ada tanggung jawab ke mereka. Jadi harus tetap bisa nge-maintain gyoza ini, maksudnya ngebesarin lagi. Kalau bisa ya buka lapangan kerja lebih banyak lagi gitu sih. Jadi lebih ke dunia bisnis lagi, ke mungkin makanan, mungkin sekarang ke gyoza, mungkin nanti merambah ke minuman juga, bisa jadi ke satu outlet gitu kan. Tapi ya mungkin untuk sekarang ke dunia bisnisnya itu untuk motivasi diri aku sendiri gitu. Oke, terima kasih banyak kak. Ini motivasi banget bagi kalian semua, bagi para anak muda di luar sana yang masih takut untuk membuka
usaha sendiri, dan di sini ada Kak Nana yang tadi udah banyak memberikan motivasi untuk kalian. Jadi jangan takut untuk membuka usaha ya Kak di usia muda ini. Habisin masa apa ya gagalnya di usia muda ini. Nanti di usia tuanya tinggal menikmati. Insya Allah gitu. ya, Insya Allah. Jadi tinggal Oke. nggak, kalaupun harus berusaha di usia tua, semoga nggak terlalu berat gitu Betul, kan, karena betul. kita juga udah ada pengalaman di usia muda. Nanti kan kita nggak ada yang tahu kehidupannya gimana ke depannya kan. Kalau lulus aja alhamdulillah, tapi kalau misal keras kan, tapi kita udah terlatih di usia muda kan, jadi ya santai aja. Ya, udah gitu. biasa Udah gitu ya. biasa gitu. Chill aja gitu. Chill Oke, aja, oke. santai. Oke, makasih banyak Iya. Kak Nana udah mau datang ke Palkomtek, udah mau aku ajak talk show hari ini. Dan mungkin sampai sini dulu aja ngobrol-ngobrol santai kita hari ini. Sampai jumpa di talk show berikutnya. Bye bye. Catatan anak kampus.